Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri dari Teknik Pertanian. Mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu daerah mana saja biasanya gabah ini dikirim ke gudang. Nah, kira-kira berapa jarak pengiriman gabah dari lokasi ini ke gudang untuk saat ini? Ya. Jadi gabah ini datangnya dari berbagai wilayah ya. Pertama dari wilayah kita sendiri, dari sini terus sampai Kranji, Mapak, kemudian Bongor, kemudian Bajro, Terong Tawah ya, kira-kira jaraknya kurang lebih setengah kilo, ini ada ya setengah kilo, sampai kalau di wilayah Bapi ini sekitar 0,5 kilo sampai kurang lebih 12 kilo lah. Kemudian di samping itu juga kita ngambil gabah dari Pemenang. Kalau ada panen Pemenang kita ambil di Pemenang. Kurang lebih jaraknya sekitar 30 kilo dari lokasi ke penggilingan. Kemudian kita ngambil juga ke daerah Tanjung, Gondang. Jaraknya kira-kira sekitar 40 kiloan dari lokasi penggilingan. Kemudian kadang-kadang juga kalau terlalu sepi dan kebetulan kalau ada panen di Sumbawa, kita ngambil dari Sumbawa. Kemudian dari Lombok Timur, yaitu dari Penggebaya, Pinggesele, Suele, Tete Batu, kemudian Kuteraja, Larang. Itulah untuk sementara. Tapi kalau sikonnya penuh di sini, ya kita stop. Kita tidak ngambil di tempat kecuali di daerah kita sendiri. Jadi sudah disebutkan kan tadi kemana gabah ini dialirkan, misalnya ke Tanjung, ke Pringgebaya kan tadi. Nah, kira-kira jarak aliran jalur yang lebih murah, lebih aman itu yang mana? Kalau dari Tanjung kan ke sini itu ada 2 jalur ya, dari Senggigi dan dari Pusuk kan. Ya kita ngambilnya dari Pusuk, itu lebih rendah, lebih murah, walaupun agak curam tapi dia jaraknya lebih dekat. Nah, kalau Pringgebaya mungkin hanya satu jalan dari dari jalan menuju Labuan Lombok, dari Jalan Majapahit terus ke timur ke Swede langsung ke menuju Labuan Lombok. Jalur yang itulah, tidak ada jalur lain. Oke, selanjutnya Pak, kan gabah ini kan setelah dijemur bakalan digiling kan. Ya. Nah, biasanya gabah yang sudah digiling ini biasanya dibawa ke kemana? Berasnya maksudnya? Iya, berasnya didistribusikan kemana? Sekarang kan berasnya kita bawa ke pasar. Kadang kita pakai sendiri untuk beras bungkusan kita sendiri. Kita punya merek Pundri Mandalika dan Rizky Mulia, itu merek kita. Nah, kalau kita tidak habis pakai ya kita distribusikan ke pasar, kemudian ke pasar Sindu, kemudian juga sekarang ada lagi tambahan ke MBG. Oh iya. Nah, itu MBG. Kalau boleh tahu pasarnya itu pasar yang mana? Pasar Sindu, biasanya pasar Sindu. Kemudian dulu sih ke Borwek juga, tapi sekarang udah cukup lah di kita karena bahan baku tidak terlalu banyak seperti dulu. Oke, selanjutnya Pak, kan tadi ada jalur tercepat nih. Nah, seandainya kalau jalur yang banyak kendalanya seperti macet kah, atau jalannya rusak, jalannya banjir, atau gimana? Ada? Tidak ada jalan, selain kita diam dulu kan tunggu banjir surut. Lokasinya yang lebih jauh, lebih tinggi biayanya, lebih jauh jaraknya. Lokasi pengiriman beras ya. Yang paling jauh ya mana ya? Sementara ini Sindu aja, pasar Sindu aja yang paling jauh dari sini. Kalau rute yang sering ada kendalanya itu ke pengiriman yang mana?
ya kayak macet atau jalanannya. Itu pas kita ngambil gabah dari Tanjung itu Dirbiga. Oh ya, satu lagi, berasnya juga dibawa ke Tanjung. Di sana Dirbiga biasanya macet kalau sore, sehingga kita pilih jalur yang aman. Ya kita jalan tuh sebelum zuhur atau setelah zuhur. Kalau sore atau pagi pasti kita akan aliran bahannya itu misalnya kayak dari padinya didapat dari mana, terus menjadi gabah, terus setelah gabah dialirkan kemana gitu. maksudnya dari Misalnya kan panen ke pasca panen Iya. gitu. Ya, Padinya kita peroleh dari mana? iya. Tadi kan sudah disebut dari sekitar wilayah sini, kemudian Tanjung, kemudian Lombok Timur, kadang juga Sumbawa. Nanti setelah padinya sampai sini kan kita harus jemur. Dengan kalau kering panen itu KA-nya kurang lebih 16 sampai 20% KA-nya. Kemudian setelah kering dari kering panen ke kering giling itu kita maksimal 14%. Lebih rendah lagi itu lebih baik kalau kita giling kan. Prosesnya seperti itu. Ya jemur dulu. Setelah panen kita jemur, kita keringkan ya sampai kurang lebih 14% lah. Baru kita masukkan ke penggilingan. Itu lagi Pak. Kan Ya. selama pengiriman nih, Ya. apakah pernah terjadi keterlambatan itu dalam pengiriman karena Pengiriman apa ini? Pengiriman gabah apa pengiriman beras? pengiriman beras? Oh pernah sering kan. Kalau boleh tahu penyebabnya apa? Satu mungkin kendala macet di jalan, kedua mungkin mobilnya pecah ban, ketiga mungkin cuaca yang kurang baik kan? Misalnya hujan, kita perlu memperbaiki terpalnya dan sebagainya, dan kita juga mungkin mesti harus hati-hati kan. Itu aja kendalanya. Ya kalau kadang ada razia ya itu sudah kendala. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir terkait pemasaran nih Pak. Ya. Apakah ada kendala beras ini pada saat pemasarannya? Jadi kendalanya pada saat pemasaran itu mesti ada. Pertama, kalau berasnya itu kurang baik, kualitasnya kurang. Kedua, kalau produksi kita banyak, produksi panen itu melimpah. Ya. Yang ketiga, jika bulog tidak berfungsi dengan baik, artinya bulog tidak menyerap atau bulog menurunkan harga terlalu rendah, nah itu kendalanya di sana. Kalau bulog berfungsi dengan baik, walaupun berasnya kualitasnya agak sedang-sedang atau panennya melimpah, insya Allah kita bisa berjalan dengan baik. Mungkin cuma itu aja yang mau kami tanyakan Pak. Apalagi tidak ada lagi. Ya, cuma itu aja. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama ya. Di sini adalah tempat menjemur gabah untuk diproses menjadi beras. Sebelumnya itu gabahnya itu harus dikeringkan sampai dengan kadar air 14% atau lebih bawah lebih bagus. Lalu di gabahnya kalau udah kering digiling